Tapi ini nih Neng yang bikin males. Pas saya lagi lari itu tiba-tiba ada suara ibu-ibu ngomong, Kang, awas jatuh, katanya. Pas saya tengok, tahu-tahu beneran Neng, ada sosok ibu-ibu lagi melotot ke arah saya. Terus perutnya isinya semua Neng, langsung pingsan saya waktu itu. Nah Dina sama Nisa yang denger cerita itu ya betul-betul shock. Dia kan, kok ini sama apa yang pernah dilihat sama si Sarah. Oh berarti memang betul yang dibilang Sarah, Wak, kata Dina kan. Nah karena penasaran mereka pun nanya lagi, Kang Deden, emangnya pernah terjadi apa sih di rumah itu, katanya. Nah Kang Deden yang ditanya kayak gitu, dia cuma ngerespon dengan wajah yang kayak ragu gitu loh, Wak. Nggak apa-apa Kang, cerita aja. Kang Deden pun masih diam gitu. Dia tuh kayak tahu sesuatu tapi nggak mau cerita gitu. Ngeselin kan, udah kau yang mancing-mancing, kau pula yang nggak mau cerita Kang. Jangan kayak gitu. Dan kebetulan kali waktu itu lewat nih sesepuh komplek, kita sebut aja namanya Ki Abdul ya. Lewat Ki Abdul. Nah Ki Abdul yang mengetahui kalau Kang Deden, Dina dan Nisa lagi ngebahas rumah yang merupakan mes mereka itu. Ki Abdul ini pun nimbrung lah. Dan barulah Wak di situ Ki Abdul lah yang mulai bercerita tentang asal usul rumah itu. Ya, nah jadi apa nak ceritanya? Jadi gini Wak, ya kata Ki Abdul, Wak, dulu rumah itu dihuni sama sebuah keluarga kecil. Ada suami, ada istri, sama satu anak perempuan. Nah menurut kabar yang beredar, anak mereka ini gagal menikah karena calon suaminya diketahui menghamili mantan pacarnya. Jadi mau gak mau calon suaminya ini memilih untuk menikahi mantan pacarnya sebagai bentuk tanggung jawab, ya kan? Nah setelah kejadian gagal nikah ini, sang anak pun menjadi depresi berat. Kondisi anak perempuan ini Wak makin hari makin prihatin gitu loh, makin parah. Dia betul-betul nggak mau keluar kamar, nggak mau makan sama sekali. Pokoknya si anak perempuan ini merasa sangat terpukul kali hatinya setelah mengetahui calon suaminya lebih memilih menikah dengan mantan pacarnya dibanding sama dirinya. Dan saking terpukulnya Wak, si anak ini sampai melakukan percobaan dengan meminum. Tapi untungnya ketahuan nih sama mamanya dan berhasil digagalkan. Namun sayangnya suatu ketika pada saat ibunya ini mau nganterin makanan ke kamar anaknya itu, betapa terkejutnya si ibu ketika dia membuka pintu, ibunya melihat si anak perempuan satu-satunya ini sudah anak mereka dengan cara membakar. Ya Allah ya Robi, cuma ada perasaan mama itu buka pintu. Nah ayah ibunya yang mengetahui hal ini pun langsung histeris. Mereka betul-betul terpukul kali melihat keadaan anak semata wayangnya ini dengan cara setragis ini. Dan kalau kalian ingat tadi kan ceritanya si Nisa ini ditiup telinganya sama sosok perempuan gosong kan. Sama si Rena nengok ada sosok gosong waktu turunin tangga. Itu lihat Dewa, itulah sosok hantu yang memang menyerupai anak pemilik rumah terdahulu yang dengan cara membakar. Dan diketahui juga ternyata kamar tempat anaknya ada di kamar 1. Kamarnya Sarah, Ika, Dina, Manisa. Terus gimana kabar